Marseille yang merupakan ibu kota dari wilayah provinsi Aples-Côte d'Azur, adalah kota terbesar dengan penduduk terbanyak kedua di Prancis. Pantai Mediterania berlokasi di sana dan merupakan daerah makmur. Identifikasi itu tidak lepas karena Marseille menjadi sarang imigran secara massal, sehingga diberi nama Kota Budaya Eropa pada 2013 lalu. Pelabuhan Mediterania memegang peranan penting karena sebagai gerbang utama bagi pendatang, pengungsi dan nelayan, membuatnya menjadi kota multikulturalisme. Namun hal itu berdampak dengan tingginya tingkat kekhawatiran tentang kejahatan atas maraknya pengangguran, peredaran narkoba, kekerasan dan pembunuhan yang menghancurkan reputasi kota. Di sisi lain, Marseille adalah tempat yang benar-benar indah. Budaya di sana diliberalisasi dan berkombinasi sehingga menciptakan iklim yang ramah di kalangan sosial. Sepak bola di sana dianalogikan sebagai mercusuar yang nyata untuk kesenangan dan landasan masyarakat Marseille. Multikulturalisme di dalam kota ini menganggap sepak bola adalah agama umum karena menawarkan persatuan walau hanya dalam 90 menit. Sepak bola bisa dibilang menjadi salah satu yang mampu mencegah kota ini jatuh krisis. Itulah alasan mendasar mengapa sepak bola adalah segala-galanya bagi rakyat Marseille. Tidak mengherankan juga bahwa kota ini memiliki Olympique Marseille sebagai salah satu kesebelasan paling sukses dan membanggakan di Prancis. Sejak 1899, Marseille berada di garis terdepan sepak bola Prancis dengan memenangkan 9 Ligue 1 dan 10 Piala Prancis. Bahkan pada 1993, Marseille menjadi kesebelasan Prancis yang menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Setidaknya prestasi di lapangan itu masih menjadi modal kebanggaan Marseille meskipun baru-baru ini keberhasilan digapai oleh kesebelasan lain macam AS Monaco, Olympique Lyonnais dan Paris Saint-Germain, PSG. Namun jika berbicara tentang fanatisme masyarakat Prancis terhadap sepak bola, Marseille masih tetap juaranya. Megahnya Stadion Velodrome pun menjadi daya tarik tersendiri. Stadion berkapasitas 67.000 penonton itu memberikan dukungan yang megah. Arsitekturnya memiliki kemampuan untuk memperkuat suara dan tidak pernah membatasi efek visual untuk menciptakan imajinasi dari tribun. Suar, red flare, spanduk, kembang api dan koreografi di Velodrome menambah semua wadah emosi di sana. Sepak bola Prancis sering tidak diketahui atmosfernya, namun suara yang dibuat Ultras Marseille bisa memekakan telinga dari kedua ujung lapangan. Sementara nyanyian konstan mereka di kedua kurva Velodrome memastikan seluruh suasana semakin gemuruh. Para pendukungnya mengibaratkan Velodrome sebagai kuil tempat menyembah. Maka dari itu Velodrome menjadi rumah bagi Ultras Marseille. Ultras Marseille pun begitu dihormati di Eropa. Selama 3 dekade, Die Hard fanatik Marseille telah diakui sebagai pendukung paling bersemangat di Prancis. Ultras Marseille didefinisikan sebagai persatuan dan solidaritas. Tangannya terbuka untuk siapapun yang mencintai Les Pochins. Tapi di balik itu semua, ketenaran Ultras Marseille sering dipelopori kekerasan. Keganasan dan keliaran mereka pun telah mendunia. Selama bertahun-tahun, Ultras Marseille telah terlibat dalam berbagai bentrokan di dalam maupun luar negeri. Cerita-cerita tentang mereka membuat mereka menjadi supporter yang paling ditakuti di Prancis. Ultras Marseille melakukan perjalanan ke Naples dalam pertandingan Liga Champions 2013-2014. Tapi berita tentang bentrokannya dengan polisi yang memakan korban luka justru menjadi insiden yang lebih mendominasi berita ketimbang pertandingannya. Begitupun ketika memukul mundur Ultras Athletic Bilbao sebelum pertandingan Liga Eropa 2015-2016. Kala itu terjadi peperangan di jalanan dan di sekitaran Stadion San Mamés. Jelang Piala Eropa 2016 di Prancis, Ultras Marseille juga membuat sensasi dengan membuat spanduk ucapan selamat datang kepada para pendukung Inggris. Tidak hanya melalui spanduk, tulisan itu juga gencar disebarkan di media sosial. Tapi ucapan penyambutan itu bukanlah sebuah ramah tamah bagi para supporter Inggris di Marseille. Bukan berarti mereka akan menyambut dengan ramah dan membiarkan para pendukung Inggris menikmati indahnya pantai Mediterania untuk sekadar berenang di sana. Justru para Ultras Marseille menginginkan mereka berenang dan tenggelam dalam perkelahian dan tumpah darah. Maklum Ultras Marseille membenci aksi huliganisme pendukung Inggris yang acap kali membuat keonaran di negara lain dan adanya bumbu-bumbu sayap kanan atau faham neo-Nazi.
yang salah satunya sering dilakukan headhunter, pendukung garis keras Chelsea.